sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau undang bintang tamu aku dulu nih, silakan masuk ya. Halo Kori. Hai. Oke. Kita mau ngapain ya? Oke, di sini kita udah ada bintang tamu teman-teman semua ya. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Siapa tahu banyak yang belum kenal aku kan. Perkenalin, nama aku Kori Marcella sebagai host dan moderator dan tentunya bintang tamu aku. Tapi karena tema kali ini tentang sistem kekerabatan, aku maunya kamu memperkenalkan diri kamu beserta dengan suku sama marganya ya. Boleh. Perkenalkan nama saya Irene, terus dari suku Tionghoa. Marga saya itu marga Chong. Oh, marga Chong. Iya. Kalau boleh tahu, marga Chong itu dari papa atau dari mama? Kalau marga Chong itu dari papa saya. Terus kalau kamu apa ya marganya? Oh, kalau aku marga Ken ya. Ken itu juga dari papa saya sih. Dan aku juga suku Tionghoa ya. Oke, langsung aja kita ke podcastnya ya, ke pertanyaan pertama. Oke, menurut Irene, sistem kekerabatan itu apa sih? Kalau menurut aku ya sistem kekerabatan itu yaitu sistem keturunan yang dianut oleh suatu kelompok etnis maupun suku bangsa. Terus berdasarkan garis keturunan ayah, ibu, atau bisa jadi keduanya. Oh, jadi menurut Irene, sistem kekerabatan itu sistem keturunan yang dianut suatu etnis atau suku, dan kemudian di suku itu kayak mereka ambil dari garis keturunan dari ayah atau ibunya. Atau juga bisa keduanya. Oh, bahkan bisa keduanya. Iya. Irene, Apa? kamu lapar nggak sih? Lapar nih, kita ngapain ya sekarang? Kita masak yuk, kita masak ini. Kita masak ini yuk. Ayo kita masak yuk. Jadi sekarang kami akan membuat rapoki nih. Enak banget loh. Spicy rapoki ya. Iya. Ini dari Mujigai. Apakah kalian tahu cara buatnya? Kalau kalian nggak tahu, boleh dilihat ya tutorialnya. Pertama-tama jangan lupa kita siapin alat dan bahannya ya. Jangan lupa juga rapokinya. Terus ada sumpit, piring, panci, talenan, dan pisau. Iya. Pertama-tama kita langsung saja buka bungkus rapoki. susah. Kemudian kita keluarkan bumbu dan topokinya. Dan juga di dalamnya ada mie loh. Dan juga di dalamnya tentu saja ada ramennya karena rapoki itu ramen dan topoki. Terbang nih. Langkah kedua, kita akan membuka bungkus topoki dan kita potong topokinya menjadi bagian-bagian kecil. Udah cuci tangan ya. Selanjutnya kita potong topokinya. Iya. Jadi bagian-bagian kecil. Susah. Kita minta bintang tamu aja yang potong ya. Karena bintang tamu kita kebetulan adalah Koki Handal. Setelah itu kita potong topokinya dibagi dua. Dah selesai. Setelah kita memotong topoki menjadi bagian-bagian kecil, kita akan membuka bungkus Indomie. Kemudian setelah Indomie dan topokinya sudah siap, kita memanaskan panci.
dan masukkan topoki dan juga mie-nya. Langkah kelima, siapkan air sebanyak 250 ml. Dan masukkan air dan saus ke dalam rapokinya di dalam panci. Cara masaknya yaitu kita masak dengan api sedang dan kita tunggu air dan bumbunya menyusut, kemudian menyerap di dalam topoki dan mie-nya. Kita tinggal tunggu saja. Wangi banget loh rapokinya. Iya, wangi banget. Bumbunya kayak pedas banget gitu. Iya. Iya. Udah. Enak nih gitu. Nah teman-teman, sudah 7 menit nih. Karena air dan sausnya sudah menyerap dan menyusut ke dalam topoki dan ramennya, kita angkat dulu ya, dan kita sajikan di atas piring. Enak banget ya. Iya enak kan? Kamu beli di mana sih? Aku beli di minimarket terdekat loh. Aku belinya di Alfamart. Kalian bisa dapetin ini di minimarket terdekat ya, kayak Alfamart atau Indomaret terdekat. Kalian harus cobain ini loh, ini enak banget. Wajib coba nih. Ini enak dinikmati sambil nonton drakor, main game, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya podcast yang tadi. Kan tadi sistem kekerabatan ada 2 nih. 1 matrilineal, yang kedua patrilineal ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya podcast yang tadi. Iya. Kan tadi kita membahas tentang sistem kekerabatan, tentang sistem kekerabatan ya. Sistem kekerabatan kan ada 2, yaitu matrilineal sama patrilineal. Kalau sistem kekerabatan matrilineal menurut Irene gimana sih? Kalau kekerabatan matrilineal itu tuh kayak mengambil dari garis keturunan ibu. Terus semuanya itu dari ibu, kayak marga, suku itu pasti dari ibu. Dan kalau patrilineal gimana? Kalau patrilineal itu sama kayak sistem matrilineal, karena sistem kekerabatan patrilineal itu juga ambil dari marga dan suku dari orang tua. Bedanya kalau matrilineal kan ngambil dari ibu, sedangkan kalau patri itu ngambil dari ayah. Oh gitu. Jadi Iya. bedanya cuman ayah sama ibu ya? Iya. Kalau matrilineal ibu, kalau patrilineal ayah. Iya. Oke. Terus aku mau nanya nih, perbedaan utama dari matrilineal sama patrilineal tuh apa sih? Kalau perbedaannya itu sistem material menelusuri garis keturunan melalui ibu, sedangkan kalau patri itu dari ayah kan. Terus dalam matrilineal, harta warisan, nama keluarga, dan status sosial bisa diturunkan melalui pihak perempuan. Sementara dalam patrilineal itu melalui dalam pihak laki-laki sendiri sih. Oh gitu.
Jadi itu perbedaan utamanya ya. Iya. Oke, selanjutnya aku mau nanya tentang ciri-cirinya nih. Kita mulai dari ciri-ciri matrilineal dulu ya. Kalau ciri-ciri matrilineal itu gimana sih kan? Kalau untuk ciri-ciri dari matrilineal sih itu kayak yang tadi aku bilang, garis keturunan dari ibu kan. Terus mungkin kalau misalnya ada marga, ya marganya ikut ibu terus sih. Terus nah ada fun fact-nya nih, kalau misalnya ada warisan di garis keturunan matrilineal itu dia warisannya turun ke anak perempuan terlebih dahulu, baru ke anak laki-laki. Terus kalau pernikahan itu biasanya sih suami duluan ikut ke istri. Oh gitu ya ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal. Iya. Semuanya itu ikut dari ibu ya. Oke, aku mau nanya nih, kalau misalnya untuk warisannya ya, kalau misalnya semua anaknya laki-laki itu gimana sih? Nah ya mau gak mau kita harus ikut ke anak laki-lakinya. Oh, jadi warisannya dikasih ke anak laki-lakinya yang mau Iya. nggak mau, terpaksa. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari matrilineal nih, gimana ya? Kalau ciri-ciri dari patrilineal itu anak-anaknya mewarisi nama, terus hak status dari ayah, untuk warisannya juga dari ayah. Peran gender pada patrilineal juga laki-laki memainkan peran utama dalam keluarga dan masyarakatnya sih. Untuk nikah juga setelah nikah itu biasanya istri ngikut ke suami, kemudian kekuasaannya, pengaruh sosialnya itu dipegang oleh suaminya atau ke laki-lakinya sih. Oh, kalau suku Tionghoa tuh termasuk ke itu nggak sih? Patrilineal nggak sih kan? Termasuk sih. Oh iya, soalnya marga kamu kan ikut dari papa kamu kan, Iya. dan marga aku juga loh. Oke, kamu kepedesan nggak sih makan? Lumayan pedas juga ya ini ya. Mau minum nggak? Aku ada beli minuman loh. Boleh nih. Mumpung lagi Bentar ya, bentar Iya. ya, aku ambil dulu ya. Iya. A few moments later. Dua ya, Bang. Selain aku beli rapoki untuk bintang tamu aku juga beli teh pucuk loh. Teh pucuk ini teh yang sangat menyegarkan dan rasanya itu kayak teh melati. Jadi manisnya juga pas itu, jadi bisa didapatkan di Alfamart atau Indomaret terdekat ya. Aku buka dulu ya. Kita tuangkan untuk bintang tamu kita. Nah. Kalau lagi kiranya, Halo, apa tuh? ini aku bawain teh pucuk nih. Soalnya kamu kayak kepedesan gitu Ya, kan. pedas banget nih kebetulan. Maaf Oke. banget nih kalau ngerepotin kamu. Gak masalah kok. Ayo, kita minum. Enak banget ya manis-manisnya. Iya kan? Kalau makan pedas-pedas ini cocoknya minum teh pucuk sih. Enak banget. Ya. Selanjutnya aku punya pertanyaan nih. Apa? Gimana sih peran perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal? Kalau peran perempuan dalam masyarakat matrilineal itu perannya sentral dalam keluarga dan kekerabatan kan. Terus mereka juga seringkali menjadi pewaris utama, terus bertanggung jawab atas pengelolaan aset keluarganya nih. Perempuan juga pasti memiliki pengaruh yang kuat dalam keputusan keluarga dan adatnya nih. Oh, jadi kalau di matrilineal perempuan tuh jadi kepala keluarga gitu ya, jadi sentral. Iya. Oke, aku punya pertanyaan lagi nih. Dalam sistem patrilineal, bagaimana warisan biasanya diturunkan? Kalau warisan diturunkan sih kayak dari ayah ke anak laki-laki nih. Anak laki-laki itu pasti memiliki hak utama nih untuk mewarisi harta keluarga, termasuk tanah, rumah ataupun kekayaan lain kan. Sementara kalau anak perempuan itu sih biasanya mendapatkan hak yang lebih terbatas. Oh jadi gitu ya. Iya. Jadi lebih penting anak laki-laki daripada perempuan. Karena anak laki-laki pasti lebih kayak kekuasaannya lebih tinggi.
ayah. Terus ada nggak sih perbedaan dalam hak asuh antara masyarakat matrilineal sama patrilineal? Ada nih, kalau dalam masyarakat matrilineal kan, pak asuhnya tuh anak sering berada pada keluarga ibu. Sedangkan kalau patri, anak itu umumnya berada di lebih ke asuhan keluarga ayah kan. Namun peran pengasuhan masih bisa kita bervariasi tergantung pada norma budaya spesifik. Oh, kalau kan tadi tanya peran perempuannya nih. Sekarang kalau peran laki-laki dalam kekerabatan matrilineal gimana? Kalau peran laki-laki itu meskipun garis keturunan telusuri melalui pihak perempuan kan, laki-laki dalam masyarakat matrilineal itu tetap memiliki peran penting juga, kayak sebagai paman dari anak saudara perempuan mereka kan. Terus laki-laki juga bertanggung jawab dalam urusan adat dan menjaga harta keluarga nih. Tapi dia laki-laki tidak mewarisinya secara langsung sih biasanya. Oh gitu, lebih penting ibu jadinya ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau di masyarakat matrilineal, dari mana garis keturunan dan identitas keluarga ditelusuri ya? Kalau garis keturunan dan identitas keluarga itu ditelusuri dari pihak ibu dulu nih. Anak-anak tuh biasanya dianggap bagian dari part atau keluarga ibu. Terus nama serta status mereka ditentukan melalui ibu juga sih, lebih ke ibu. Gimana sih pengaruh sistem patrilineal terhadap pembagian peran gender dalam keluarga? Kalau dalam sistem patrilineal itu kan peran gender cenderung itu lebih ke kaku ya, karena laki-laki itu sering dianggap sebagai kepala keluarga, terus pewaris utama, sedangkan kalau perempuan itu lebih umumnya berperan dalam peran sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak kan, karena dia pasti mengurus anak-anak di rumah kayak ke sekolah gitu. Iya. Terus hal ini sering memperkuat dominasi laki-laki dalam banyak aspek kehidupan sosial, terus ekonomi juga sih. Pertanyaan selanjutnya nih, di mana sih peran sosial dan politik ditentukan dalam masyarakat patrilineal? Kalau dalam masyarakat patriarkal kan, peran sosial dan politik itu sering ditentukan oleh status laki-laki dalam keluarga. Kepala suku, pemimpin politik, dan pewaris harta biasanya berasal dari laki-laki dalam keluarga atau klan, yang memperkuat posisi laki-laki dalam struktur keluarga nih. Ada nggak sih masyarakat yang menggabungkan elemen matrilineal sama patrilineal dalam struktur kekerabatan? Kalau ada, di mana sih cara mereka mengelolanya? Beberapa masyarakat sih memang menggabungkan elemen dari kedua sistem tersebut, yang dikenal sebagai sistem kekerabatan bilineal terus atau ambilineal nih. Dalam sistem kekerabatan ini garis keturunannya itu dapat ditelusuri baik melalui ibu maupun ayah, tergantung pada konteks tertentu seperti warisan, adat ataupun upacaranya kan. Masyarakat seperti itu tuh biasa lebih sering memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan harta dan lebih ke peran keluarga sih. Oh, jadi garis keturunannya itu dari keduanya ya, Iya. maupun ayah atau ibu. Oke. Aku ada pertanyaan lagi nih tentang sistem kekerabatan matrilineal. Apa nih? Peran saudara dalam sistem kekerabatan matrilineal itu gimana sih? Kalau saudara laki-laki kan, dia itu lebih memiliki peran penting dalam membimbing keponakannya, terus terutama dalam aspek keuangan, sosial, keputusan keluarga. Soalnya garis keturunan diambil dari pihak ibu. Oh, jadi itu Iya. perannya. Oke. Oke, Ren, aku masih punya pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Aku mau nanya nih, kalau dalam masyarakat matrilineal, pernikahan itu gimana sih dipandangnya? Kalau dalam masyarakat matrilineal kan, pernikahan itu tidak selalu memindahkan kepemilikan harta ataupun status keturunan kepada pihak laki-laki. Terus kan suami juga sering
tinggal bersama keluarga istrinya. Terus garis keturunan itu anaknya tapi tetap ikut mengikuti ibunya gitu. Oh, pasti ada perubahan sosialnya nggak sih? Pasti ada sih itu. Oh, jadi perubahan sosialnya itu gimana sih? Apakah mempengaruhi sistem kekerabatan materialnya sama materialnya? Kalau perubahan sosial itu pasti telah mempengaruhi kedua sistemnya nih. Misalnya globalisasi, pendidikan, terus perubahan peran gender. Terus beberapa masyarakatnya nih, seperti masyarakat material, perempuan itu sekarang tuh memiliki hak lebih besar. Bahkan itu kalau dalam patriarkat kan, itu ada peningkatan kesetaraan lebih ke gender. Kan itu nih, kamu biasa ke masyarakat itu kan kebanyakan pakai sistem patrilineal ya, yang garis keturunannya dari ayah. Iya, Kayak kebanyakan sih gitu. kayak suku kita kan Tionghoa itu kan pakainya sistem kekerabatan patrilineal. Kenapa sih dominannya tuh pakai sistem kekerabatan patrilineal ini? Kenapa nggak matrilineal aja? Mungkin sistem patriarkat itu kan lebih dominan karena dalam banyak budaya. Terus laki-laki secara tradisional itu memegang peran sebagai pemimpin, terus penguasa harta, pelindung keluarga, terus serta memperkuat struktur sosial yang berbasis patriarki gitu sih. Oh, oke deh. Ngomong-ngomong tentang sistem kekerabatan patrilineal, menurut kamu sistem kekerabatan itu yang patrilineal sama matrilineal tuh masih ada nggak sih zaman sekarang? Kayaknya jarang ya. Kalau menurut aku sih zaman sekarang masih ada ya, cuman nggak terlalu pamer-pamer atau disosialisasikan gitu kan. Terus lebih kayak antar keluarga doang sih sekarang. Oh, cuma keluarga doang yang tahu Iya, ya. lebih ke keluarga. Kayak privasi gitu. Oke. Kan aku udah kayak ciri-ciri nih, Iya. soal pengertian dan berbagai pertanyaan lainnya. Kalau contoh suku yang menggunakan adat ini tuh apa sih adat kekerabatan matrilineal? Dalam adat material itu ada dua sih, suku Minangkabau terus suku Semando. Terus dua-duanya itu di Sumatera, tapi beda daerah doang. Terus kalau suku Minangkabau itu Sumatera Barat kan. Sedangkan kalau suku Semando itu dari Sumatera Selatan doang. Itu aja. Itu di Indonesia juga. Iya. Kalau di Indonesia kamu cuma tahunya dua. Kalau di luar ada nggak sih? Kalau di luar Indonesia tuh lumayan banyak ya. Misalnya tuh kayak ada suku Garo, Musuo, Hopi, Navajo, Iroquois, suku Ovambo, Akan, Kasi, dan Nayar sih. Lumayan banyak sih daripada yang di Indonesia. Oh, jarang ya yang pakai adat ini di Indonesia. Selain matrilineal kan ada patrilineal. Kalau patrilineal tuh ada nggak ya di Indonesia? Kalau patrilineal tuh lumayan banyak ya. Dari Indonesia misalnya ada Batak, Ambon, Bali, Asmat, terus apa ya itu suku Dani. Oh, kan itu di Indonesia tuh lumayan banyak ya. Kalau di luar ada nggak luar Indonesia? Kalau di luar Indonesia itu Nggak ada ya? nggak ada deh. Oh, Lebih kebanyakan di Indonesia ya kayaknya coba. tapi kayaknya di internet ada deh. Cuma kita nggak tahu ya. Iya, kita masih belum. Kalau yang satu lagi tuh yang apa ya namanya paternalisme. Paternalisme. Iya, paternal kan. Kalau paternal ada nggak sih di Indonesia ini? Paternal di Indonesia itu Yang di bawah. Kau ulang nanya dia, Jak. Kau ulang nanya dia, Jak. pulang Kan patrilineal kan sama matrilineal kan ada di Indonesia nih, lumayan banyak kan. Iya. Kalau paternalisme itu ada nggak sih yang di Indonesia? Lumayan banyak ya kalau paternalisme. Dia tuh nomor 2 dari patrilineal sih. Misal tuh ada Jawa, Madura, Sunda, Bugis, terus Makassar. Ini lumayan banyak ya. Iya. Segitu aja deh pertanyaan aku buat Irene ya. Iya.
Terima kasih Irene infonya dan udah mau jadi bintang tamu sekaligus narasumber aku. Makasih juga ya udah mau undang. Oke, dadah.